Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih, kita masuk di minggu yang ketiga. Bilang di kiri kanan, minggu depan kita ketemu, tidak ketemu lagi hari ini. Kasih tahu di kiri kanan, minggu depan tidak ketemu lagi hari ini. Betul ya saudara? Puji Tuhan. Jadi pastikan saudara terima apa yang Tuhan mau. Haleluya. Tahun 2026 kita sedang berbicara tentang apa saudara? Faster, deeper, wider, nothing impossible. Hari ini kita bicara soal wider. Minggu ini kita bicara soal wider dan kita tutup dengan wider juga nanti. Kita bahas tentang hati yang diperluas oleh kasih Tuhan. Hanya kasih Tuhanlah yang bisa membuat hati kita menjadi elastis untuk bisa terbuka. Amen. Paulus menulis dalam 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 13 dikatakan, hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. 12 sama-sama. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Bilang di kiri kanan, buka hatimu selebar-lebarnya. Dari hidup yang sempit menjadi hati yang lapang. Itu yang Paulus sedang bicara kepada jemaat di Korintus. Tuhan memperluas dampak hidup kita dimulai dari hati yang mau mengasihi lebih luas. Bukan mengasihi saja, tapi apa saudara? Mengasihi lebih luas. Jangkauannya, spreadnya lebih luas. Bukan lagi saya dan keluarga atau saya dan diri saya sendiri, tapi juga sebagai satu komunitas, bukan kita dan kita, tapi kita dan komunitas kita yang di luar. Ya. Untuk mengalami wider atau perluasan selalu dimulai dari hati. Coba tepuk tangan di dada sini katakan, dimulai dari hati saya. Nah, umat Tuhan, kasih Tuhan sudah dicurahkan, tetapi hati yang sempit membatasi saluran aliran kasih itu. Misalnya apa saudara yang kasih? Misalnya apa saudara? Luka, kepahitan, dan egoisme membuat kasih berhenti pada diri sendiri. Coba saudara lihat ilustrasi ini. Coba saudara kasih tahu di orang kiri atau kanan apa yang saudara lihat di depan itu. Yang saudara lihat apa? Yang saya lihat adalah air di gelas yang retak dan kotor. Betul saudara lihat hal yang sama? Retak lagi, kotor isinya. Bayangkan sebuah gelas diisi air bersih dari sumber yang melimpah. Airnya, dikatakan bahwa airnya itu banyak, ya cukup. Seperti kasih Tuhan yang penuhi hati kita. Tapi gelas itu retak, ya, dan kotor, penuh dengan endapan. Saudara lihat di sana. Endapan apa itu kita kurang tahu, tapi ini gambaran bahwa hati kita seperti itu. Air tidak bisa diisi penuh karena retak. Tiap kali isi penuh, dia merembes keluar. Sebagian tumpah, meleleh, dan menjadi kotor. Jadi air tidak bisa dibagikan dengan baik kepada orang lain karena kontainernya kotor, retak, dan tidak bisa menampung lebih banyak. Tiap kali yang banyak mau datang pasti terbuang. Tiap kali yang banyak mau datang keluar. Itu artinya apa? Retak itu seperti luka batin. Endapan kotor itu seperti kepahitan.
Mulut gelas yang sempit itu seperti ego dan sebagainya. Kasih Tuhan selalu tersedia berlimpah, tetapi hati yang sempit, terluka, dan ego itu membatasi alirannya. Atau mengasihani diri sendiri, salah satu juga itu. Self pity, kasihan saya bukan orang yang cukup, orang yang mampu, saya orang biasa, orang kecil, saya selalu tidak bisa ini dan itu. Akibatnya dia melihat dirinya sendiri, dia lupa melihat Tuhan yang besar yang katanya ada di dalamnya. Jadi kasih berhenti pada diri sendiri karena wadahnya tidak disiapkan untuk mengalir. Umat Tuhan, saat hati kita diperluas, kasih Tuhan itu mengalir keluar, menjangkau lebih banyak. Bukan karena kita punya material. Materi itu, saudara kekasih, dari luar. Tapi hati yang perluas itu wadah dari dalam yang memungkinkan materi di luar yang kita punya, sedikit sekalipun, yang bisa kita salurkan. Tapi kalau hati kita belum diperluas, yang sedikit kita punya lebih tidak berarti lagi. Tapi kalau hati yang diperluas, sedikit pun akan sisa 12 bakul. Oke? Itu prinsipnya. Jadi yang utama adalah hati yang diperluas. Nah, dua alasan mengapa hati yang lapang atau hati yang luas itu memungkinkan kasih Tuhan mengalir tanpa hambatan. Yang pertama ini, kasih Allah dicurahkan untuk dibagikan, bukan untuk disimpan. Lihat tangan saudara, katakan, kasih yang saya terima dibagikan, bukan untuk disimpan. Nah, kita punya slogan, dapat sesuatu kita bilang apa? Terima kasih. Jadi kita mau terima kasih saja. Lain kali kita bilang kembali kasih. Kalau saudara dapat, saudara bilang apa? Kembali kasih. Oke, itu saya tidak membuat polemik lagi, saudara kasih, sehingga nanti kita berkutat lagi. Oh, sekarang VLC itu tidak bilang terima kasih, tapi kembali kasih. Nanti repot. Akhirnya kita lupa lagi untuk mengasihi. Oke, tapi seringkali itu membuat kita hanya mau terima kasih. Mau apa, saudara? Mau terima kasih. Lupa untuk membagikan kasih. Intinya setiap saudara terima harus dibagikan. Amin. Setiap saya terima apa? Harus dibagikan. Coba kita lihat Roma 5 ayat 5. Kita baca. Tekanannya di kuning. 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Telah, bukan moga-moga, bukan akan, tapi apa? Sudah dicurahkan. Telah dicurahkan oleh apa? Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam diri saya dan saudara ada sumber kasih Allah. Makanya ada lagu yang dulu bilang apa? Kasihnya seperti sungai. His love like a river in my heart. Karena Alkitab berkata demikian. Saya sudah menerima sungai kasih Allah. Sama-sama katakan, come on. Dalam dirimu ada sungai kasih Allah. Haleluya. Sentuh orang di kanan kiri. Dalam dirimu ada sungai kasih Allah. Anda bukan orang yang kekurangan. Anda bukan orang yang biasa-biasa. Dalam dirimu you have the river of life. Amen. Bukan gelas yang ada kasih, tapi sungai kasih. Amen. Kalau mau wider, mau luas, harus memandang pemikiran seperti ini. Hati yang lapang tidak menahan kasih bagi dirinya sendiri. Saat hati terbuka, kasih Tuhan bebas mengalir kepada orang lain tanpa sumbatan ego atau luka atau kepentingan diri sendiri dan mengasihani diri sendiri. Self pity tadi saya bilang. Yang kedua alasannya, kasih hanya berfungsi penuh saat apa, saudara? Hati tidak tertutup oleh kepahitan. Ibrani dikatakan 12:15 dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan
tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi lawan daripada membagikan kasih adalah membagikan pencemaran, membawa polusi kejiwaan, polusi kerohanian kepada orang-orang di sekitar kita. Alkitab menegaskan bahwa kepahitan adalah akar yang menghalangi. Hati yang sempit, yaitu mudah tersinggung, menyimpan luka, merasa diri dikasihani terus menerus. Hati yang lapang yaitu apa? Sabar, murah hati, tidak menyimpan kesalahan, dan tidak melihat dirinya selalu kurang, tapi selalu melihat dalam dirinya bahwa ada sumber Allah, kasih Allah di dalam dirinya. Amen. Kita lihat ilustrasi yang lain, saudara yang kasih. Ini apa yang saudara lihat? Ya, karena ada tulis di situ pipa air yang dibersihkan. Nah, Anda bisa bayangkan kalau itu hidup kita ibarat pipa air, apa yang terjadi? Telingamu dicungkil, telingaku dicungkil, hidungmu dicungkil, matamu dicungkil karena tidak melihat, mataku dicungkil karena tidak melihat. Nah, bayangkan sebuah pipa air yang awalnya tersumbat oleh karat, lumpur, dan sampah. Dari air ya yang bersih, ketika masuk di situ, dia yang kuat menjadi lemah, bahkan tidak bisa tembus. Karena kita tahu bahwa lumpur menutup menjadi tutupan, sehingga kotoran sudah begitu banyak, sempit, air itu hanya menetes saja, sedikit. Itu pun tidak cukup untuk dirinya sendiri. Saudara lihat, ketika pipa itu dibersihkan, diperbesar, diperluas lagi, aliran itu menjadi lancar. Betul ya saudara? Deras mengalir, ya, dia dapat disalurkan ke berbagai macam aliran-aliran yang lain. Airnya itu bertambah besar. Apa yang terjadi? Kasih Tuhan pun demikian. Kasih Tuhan seperti sumber air yang tidak pernah habis. Amin. Kasihnya seperti sungai. Apa? Kasihnya. Oke. Kasihnya selalu baru setiap pagi. Amin. Jadi kita lihat di sini, penghalang yang menghalangi kasih Tuhan bukan karena kita tidak menerima, tapi ada sumbatan-sumbatan yang kita izinkan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Hati manusia, kasih Tuhan itu sumber. Hati manusia itu seperti apa saudara? Pipa. Kalau pipa itu kotor dengan apa? Kepahitan, luka, ego, itu sumbatan saudara yang kasih. Tambah satu lagi yang saya tadi tulis itu apa? Mengasihani diri sendiri, merasa tidak punya apa-apa, dan sebagainya. Tetapi kerendahan hati dan pengampunan itu pembersihan. Saudara yang kasih, kita harus memiliki kemampuan untuk menerima kasih. Lebih rinci lagi, kemampuan untuk menerima pertolongan dan kebaikan orang lain. Seringkali kita tidak mempersiapkan diri untuk mau menerima pengampunan dan pertolongan orang lain. Kita kalau mau minta pertolongan, kita hanya bilang, orang itu lapar bete juga kadang-kadang lapar. Ya sudah biasa. Padahal dia sudah bukan lapar lagi, sudah berat. Dia tidak berani ungkapkan. Ya, bebetan yang ada kebutuhan ya. Tapi ya sudahlah, kalau nanti juga Tuhan tolong. Padahal kita sebenarnya bisa dapat pertolongan Tuhan. Tuhan tidak tolong dari atas langsung, betul ya saudara? Betul toh? Tuhan bisa pakai juga tuh burung gagak. Nah, kalau burung gagak saja Tuhan pakai, apalagi saya dan saudara. Betul ya? Nah kita harus punya kemampuan. Coba lihat tangan saudara. Kamu harus punya kemampuan menerima pertolongan orang lain, kebaikan orang lain, kasih dari orang lain. Caranya apa? Kita mesti bisa berkomunikasi dengan baik. Anak saya waktu mau kuliah dokter resi, saya datang ke Pak Meda. Saya bilang, Pak Meda, Bapak Bupati bisa bantu saya kah? Saya mau daftarkan anak saya perlu uangnya 5-10 juta begitu. Bapak bantu saya. Saya datang di hadapan beliau bersama Ibu Melse, merendahkan diri, menjurah. Oh, kami membutuhkan karena saya nggak ada uang. Dia bilang, baik Pak Pendeta, saya bantu. Dan dia
Entah bagaimana, ada petugas dari kantor datang bawa amplop kasih saya. Dan saya dibantu daftar anak saya. Ruth mau masuk Australia, saya datang. Ibu message, cium Pastor Margaret tentang Ibu Margaret. Can you help us please? Kami membutuhkan pertolongan Ibu. Tolonglah anak kami untuk bisa dapat sponsor. Pastor Margaret bilang, no, saya tidak bisa sponsor anak kamu. Tetapi saya bisa kasih jalan keluar. Waktu kasih jalan keluar, saya sudah senang. Tadi waktu dia bilang tidak bisa sponsor, saya kayak tapi saya bisa kasih jalan keluar. Anak kamu saya terima sekolah Alkitab 2 tahun, tapi dia kerja dan uang sekolah, uang itu dia bayar uang sekolah. Saya bilang bagus Pastor, saya mau siap. Dan saya sejak saat itu kita ketemu Pastor Margaret, Melsi, what do you want for me? Apa yang kamu mau dari saya, Pastor? Melsi, Pastor Margaret, Ibu Melsi bilang cukup Pastor Margaret. Anak saya sekolah di Australia itu sudah lebih dari cukup dan kami tidak pernah minta apapun sampai sekarang. Sampai pas Margaret Melsi berheran, lu ini sudah pernah minta beta apa-apa? No, you never ask. Ya. Pak Victor langsung aja, hey Melsi, lu nih kenapa sudah pernah minta beta apa-apa? Pak Victor langsung bilang langsung Melsi. Tapi karena lu sudah minta apa-apa sudah beta hibah kamu saja. Ya, kita tidak pegang itu, kalau kita lanjutkan pasti dapat. Karena dia pernah janji saya minta kan dapat juga kan? Karena dia janji. Dia bisa bilang Melsi begitu. Karena memang kita merasa ya tidak perlu kita minta ya kita minta. Tapi kalau perlu kita minta, kita minta. Bapak Victor, kita mau kirim anak-anak ke Malang, guru bisa nggak bantu kami? Berapa? 42 juta. Kasih Melsi 42. Langsung dia kirim. Kita mesti belajar. Ya, bagaimana ada pekerja? Karena mana? Siapa yang bisa tolong? No, nggak bisa begitu. Saudara dengan pemimpin, saudara nggak bisa begitu. Dengan orang yang bisa tolong saudara. Betul atau tidak Pak Farid? Anda sebagai pejabat kota ini, kalau orang datang mendekati Anda, yang tidak mungkin pun bisa jadi apa? Mungkin. Itu penting saudara. Seringkali saudara, we don't do some, ingat kotong. Kenapa? Karena kita tidak punya seni, the art, how to get people heart, how to gain the heart of others. Bagaimana seni mengambil hati orang lain. Makanya saudara lihat kalau begitu kita lihat ada masalah-masalah apa kita kasih tahu Pastor Margaret ada kebutuhan macam-macam untuk pekerjaan Tuhan banyak. Oh beliaulah pastor ribuan dolar saudara kayaknya. Tapi kita tidak pernah minta. Kenapa? Karena kita tahu kita minta itu tepat dan kita punya seni pendekatan. Nah seringkali yang membuat kita tidak mampu menerima kasih orang lain itu apa? Nanti dong bangkit. Saudara kayak ngasih never. Itu urusan dia. Dia mau bangkit urusan dia. Tapi bagi saya kalau seringkali Tuhan merendahkan kita karena kita membutuhkan orang lain. Siapapun dia. Kita akan satu momen di mana kita pasti membutuhkan orang. Disitulah Tuhan merendahkan kita. Waktu hati yang rendah, mungkin orang lain hanya bantu sedikit. Sisa yang berikut berkelimpahan datang atas kamu. Karena apa? Sudah tembus. Amin. Kesombongan, keangkuhan, rasa ego itu sudah tembus. Adik saya ada di sini, tapi kalau kita mau datang apa-apa itu dan sikap hormat. Bapak Farid bisa bantu. Sudah datang. Kita tidak gunakan itu seni saudara. Kenapa banyak orang tidak mendapat belas kasihan orang lain? Karena mereka tidak punya seni, punya spirit, punya jiwa yang mau. Padahal saudara, siapapun di dunia ini perlu. Prabowo itu kalau pemilu pasti dicari saudara. Maksudnya jadi orang-orang akan ikut saudara sampai mana? Dia akan ikut, tolong kasih suara. Nanti kalau suara kan cerita lain. Tapi siapapun di bawah kolong langit ini pasti dia perlu orang lain, betul? Jangankan presiden, Tuhan Allah saja. Kalau saudara tidak bekerja, Tuhan tidak bisa bekerja. Kenapa? Karena dia kepala. Kita apa? Karena dia apa? Kita apa? Nah sekarang kepala bilang jalan, kalau kaki bilang, mau duduk. Siapa mau lawan? Tuhan sudah mengikat dirinya dengan kita. Keterbatasan Tuhan adalah kekuatan kita.
Tuhan terbatas, dia kasih ide. Tapi kalau kita tidak mau bergerak, Tuhan menjamah itu orang. Tuhan jamah saja. Kemampuan ini yang harus saya ajarkan kepada jemaat. Kalau tidak, saudara, kita hilang. Amin, saudara. Amin. Banyak hal lain yang saya dengan pemimpin atau dengan orang-orang yang punya kapasitas, kami datang. Kita tembus sekolah di Australia 3 itu bertahun-tahun. Datang kadang-kadang mereka suruh kita berdiri luar saja, tapi kita setia. Itu modalnya selimut. Sudah tahu itu selimut, datang gantong 1, gantong 2. Mulai terbuka lagi, bawah yang lebih besar lagi. Lebih terbuka, bawa jaket lagi. Terakhir dia bilang, Melsi, kamu sudah mencuri hati saya. Nih, tanda tangan. Resmi, tanda tangan kerjasama. Boleh tanda tangan di Sekolah Tunas Bangsa. Bukan beli di internet, saudara, enggak sih. Kalau langsung scan lalu kirim, itu gampang tuh, saudara. Mau terima dari dunia manapun orang bisa bikin. Nah, itu pendekatan. Nah, saya ajarkan ini supaya kita semua punya keahlian dalam mengambil hati orang lain. Amin, saudara. Karena siapapun kita, seandainya saudara punya uang banyak, saudara mau kasih nikah anak, bisa ke anakmu masak? Atau uang itu masak, maksud saya. Bisa, uang itu antar undangan sendiri. Atau saudara sakit, saudara punya uang banyak, lalu nanti uang yang ambil itu obat, uang yang nanti kasih mandi. Enggak kan? Semua orang kan? Orang yang punya kemampuan untuk mengambil hati orang lain, orang itu punya aset yang tak terbatas. Kenapa? Karena dia punya hati orang lain. Kalau Anda memiliki hati seseorang, dompet orang itu pun milik saudara. Kalau saudara tidak punya hati orang lain, saudara ambil dompetnya, itu pencuri namanya, saudara. Jangan menjadi pencuri dompet, jadilah pencuri hati. Iya. Saudara lihat, saya dengan saya punya pemimpin, semua orang yang pernah memimpin saya nyaris tak bercacat. Nyaris tak bercacat. Tanya John Fangida dan Melsi, mereka akan bilang, kenapa? Karena saya tak ambil hati mereka. Ibu Messi itu datang ke rumah mereka itu tambus belakang, cuci piring. Bukan munafik, tapi kami tahu mereka ini kalau tanda tangan semua beres kan? Saya datang ke Pak Edi Leo, saya bilang, Bapak, saya mau bikin sekolah. Dia bilang apa? Lu pulang, kalau Tuhan bicara nanti jadi. Padahal saya sudah 7 bulan di sana, tinggalkan semua datang. Tinggalkan jemaat 7 bulan. Saya tukang labur gereja, saya ibu saya jadi jaga anak segala macam. Dengan harapan pulang dapat izin tunas bangsa. Dia bilang apa? Lu pulang saya, nanti kalau Tuhan mau, lu dapat. Tapi saya tidak kecewa. Begitu 2 tahun kita jalan sekolah ini, mereka tanya, Ibu Messi mau pakai nama tunas bangsa kok? Saya bilang jawab mau. Lihat, mereka yang tawar kembali lagi kan? Kenapa? Karena mereka lihat bahwa kita punya pendekatan kepada mereka serius, dan saya jahit rok, baju, blus, daging sei, babi, sei, ayam, semua saya bawa. Ambil hati. Kenapa? Karena saya tahu kalau dia tidak tanda tangan, kita nggak bisa dapat apa-apa. Dan saudara tahu sekolah tunas bangsa itu hanya ada 3 di Indonesia. Jakarta, di Bali, dan Kupang. Sudah nggak ada lagi. Pengusaha mau bawa macam-macam di mana mau bayar untuk bangun, lihat tunas, mereka tidak. Hanya cukup 3. Saudara lihat, ini saya ceritakan supaya saudara tahu. Karena seringkali kita tidak bisa mendapatkan banyak kemurahan karena kita sendiri tidak punya hati yang siap. Orang yang rendah hati, dialah yang menerima kemurahan dari Allah. Saudara pernah baca, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Dengan kata lain, Allah menjawab orang yang rendah hati. Oke, ini prinsip. Baik, saudara yang kasih Tuhan selalu cukup dan siap mengalir. Yang percaya bisa katakan amin. Tetapi hati yang lapang itu menentukan sejauh mana kasih itu menjangkau orang lain. Itu yang paling penting. Saudara bayangkan kalau air jalan tapi terputar, itu sungai atau apa? Dia hanya putar saja. Itu kolam. Turun air tapi dia terputar. Nah, dia putar aja di situ. Nah, di mulut 1000. Oke. Baik, yang kedua.
Yang kedua apa saudara? Hati yang sempit membatasi. Nampak itu. Padahal roh dalam diri kita on fire, ya kan? Dinamik, dinamis, dinamo. Wow. Coba saudara lihat ayat 12. Bilang apa? 2 Korintus 6:12. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kami. Saudara lihat? Ini timbal balik. Timbal balik. Harus ada hubungan timbal balik dalam semua jenis hubungan. Dalam kejamaatan, dalam keluarga, dalam persaudaraan, semua dalam bidang apapun, di pekerjaan dan semua bidang. Oke? Jadi water itu dimulai bukan dari perubahan keadaan, tetapi dari apa saudara? Pelebaran hati. Bukan keadaan yang berubah, tapi hati yang lebar. Sama-sama katakan. Bukan keadaan yang berubah, tapi hati yang lebar. Apa itu artinya? Seringkali kita bilang, wih kalau itu orang kaya bagus. Mau berubah dong kan? Orang kaya kalau tidak punya hati, nanti dia bisa makan nasi goreng tapi dia makan bubur air-air, saudara, gara-gara kikir. Kita tidak bisa, saudara yang kasih, mendapatkan lebih banyak kalau kita tidak punya hati yang lebih luas. Ya, itu penting. Misalnya saudara, saya kasih ilustrasi lagi. Kita lihat, ini apa? Nah, ini tidak tulis, dasar mesti tebak. Jendela apa? Hah? Jendela penjara. Ini adalah bagaimana memperlebar jendela, bukan mengubah matahari. Kalau mau terang di dalam kamar, matahari yang diperbesar atau jendela yang diperbesar? Seringkali Tuhan kasih saya uang banyak. Tuhan bilang uang banyak, tapi kalau lu punya hati kecil, sampai bisa. Yang mengerti katakan amin. Bukan matahari, tapi jendela yang diperbesar. Anda bayangkan sebuah rumah dengan jendela kecil, matahari di luar tetap terang dan besar, kuat dan tidak berubah. Namun karena jendelanya sempit, cahaya yang di dalam apa? Sedikit. Jadi jendela itu adalah persepsi saya, cara pandang saya, cara saya mengimani, cara saya membaca firman, cara saya mempercayai Tuhan. Itu jendela. Semakin jendela diperbesar, terang semakin masuk. Dulu waktu saya baru melayani Tuhan, Bapak Farid, teman-teman saya ke Singapura, ke Belanda, ke Amerika, ke semua. Saya berdoa, Tuhan bilang pulang kampung. Dan saya pikir nasib saya sudah selesai. Tapi tiap kali orang datang kepada saya, waktu mereka turun, satu hari Pak Pit, satu dari Amerika datang. Waktu saya kasih kopi, itu rumah belum renovasi, baru kopi saya yang ada, kopi hijau. Waktu saya kasih, dia bilang kepada istrinya, honey, this is the best coffee in the world that I ever taste. Dia bilang pada istrinya, sayang, ini kopi paling enak di dunia yang beta baru pernah minum. Ini orang kerja tidak tanggung-tanggung jawab. Dia biasa kalau pesawat busi kotor dia kasih bersih. Busi kotor pesawat, busi kotor kasih bersih. Dia kerja di Boeing. Padahal saya di kampung Kuan Fao. Tapi karena hati saya luas, saya bisa bawa kopi yang terbaik datang dalam hidup saya. Lalu orang minum, orang ngomong. Saya duduk, orang lewat-lewat aja lalu mereka ketemu Fani. Oh ini Fani ya, ini Tunas Bangsa. Lah kami tidak disuruh datang ke Tunas Bangsa. Kita disuruh datang ke sekolah lain. Datang ke sekolah lain semuanya tidak siap. Jadi sekolah yang mereka kunjungi itu datang tuh mereka bilang, aduh, krosek yang mereka bawa itu, mereka bilang, aduh, soalnya siap. Waktu itu Tunas Bangsa bilang, siap. Padahal ternyata mereka Tunas Bangsa sengaja dihindarkan. Tapi karena memang kita punya hati siap, kita selalu diterima yang baik.
Waktu mereka turun, dia baru dari Amerika datang. Waktu dia turun datang, dia bilang, di jalan salah. Dia bilang, wih, ini ke Amerika style ya. This is like American style. It's okay, this is just village. Dia bilang gitu. But I want to test something I gave to you. Saya sudah tahu, saya sudah panggang. Fani sudah kirim berita, saya sudah kasih panggang domba. Waktu saya buka itu panggang domba lagi, dia bilang, waduh gila banget. Aku nggak dapat di Amerika. Sudah lihat? Karena saya punya hati luas. Karena ada tamu mau datang toh. Apalagi Fansu bilang, don't usah dipikir mentunas bangsa. Don't pikir sekolah, 3 sekolah, 6 itu nol semua. Ada yang datang, staff nol lari. Karena orang tidak mampu layani. Waktu saya datang. Jadi saya mau kasih contoh saudara. Katakan kalau hati lebar, yang sedikit menjadi banyak. Yang biasa menjadi luar biasa. Saya tahu itu domba dapat dari roten saya ada simpan. Oke, bagaimana? Saudara bisa paham sampai sini ya? Jadi kita bisa menjadi orang-orang yang dapat diperjaga Tuhan dengan hati yang lebar, luas. Bilang kiri kanan, jendela harus diperlebar. Keadaan hidup seperti matahari sering tidak berubah, namun hati kita layak. Wadah tidak dimulai dari perubahan situasi, tetapi dimulai dari pelebaran hati yang mau menerimanya, mengasihi dan taat kepada Tuhan. Katakan amin. Saat hati diperluas, dampak hidup pun otomatis. Haleluya, amin. Satu hari Pak Daniel Ong di sana saya. Dia bilang, "Woi John, lu alat-alat beli di mana?" Saya bilang, "Pak, kok Pak di Australia Pak tanya saya?" Dia bilang, "Saya belum dapat ini barang." Dia catat pulang saya pergi di gerejanya, wih susah pakai kita pun. Bayangkan kita Kupang, tapi kasih pembelajaran Australia Bapak. Karena kita punya hati luas ya kan. Satu hari saya duduk sini, Wan kan biasa gereja di itu yang bintang-bintang film gereja. Apa? GPCC. Wan sini. Waktu saya datang, berduduk begini pas mulai video pembuka dia bilang, "Wih Kak John, GPCC ini." Dia bilang, "Itu gereja apa?" Dia bilang, "Itu apa?" Dia bilang, "Itu gereja top." Oh, kan saya tidak tahu GPCC itu apa. Wih, GPCC Kupang ya. Saya bilang, "Itu apa?" Dia bilang, "Itu gereja artis." Dia bilang, "Oh, berarti kita di sini nikmati artis tiap hari saudara punya fasilitas." Amin, amin. Tuh lihat, ini orang. Dia bilang begitu dengan saya. Waktu ada orang dari Singapura datang ke Matahari itu, waktu kan saya sudah tahu mereka mau datang, kita lain itu. Aduh, tiap kali mau pulang, aduh terima kasih Pastor, kami pergi banyak tempat tapi kami baru pernah alami di sini. Di sini pun kekeluaran luar biasa. Amin. Bilang kiri kanan, jendela VLC sangat luas. Yang ketiga, yang terakhir. Apanya saudara? Tuhan memperluas hidup orang yang mau membuka hati untuk orang lain. Itu dia. Sekarang kalau kita keluar tuh tiap hari tuh 4 sebajajar memang. Daniel, Jeffrey dan sekarang Tanta, saudara. Saya tanya, "Tanta nama siapa?" "Nama Ani." "Oh, Tanta Ani." "Faham apa?" "Toneo." Wow, mesa saudara. Tanta, semuanya spesialis cleaning saudara kan. Wih, rumah bersih mati pun saudara. Oke, saudara lihat ayat 13 luar biasa. Sama-sama baca ayat 13, 2 Korintus 6:13. Maka kapan saudara? Maka sekarang itu penting supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu saudara. Saya John Fangirai katakan kepada Pete dan rombongannya, bukalah hatimu selebar-lebarnya. Amin. Kemarin satu ibu, 2 ibu, mereka bilang, kami dari Ambon, karena dia dapat visi dan memimpin Jakarta, bilang, "Ibu, kamu mau datang di Timur, datang misi,
Iya, kamu bisa dari Ambon turun ke timur? Ya, saya pernah dari timur 17 tahun yang lalu, tapi saya mau datang. Tuhan, kami mau Tuhan kirim orang Tuhan yang punya tempat, yang bisa di retreat, bisa healing di situ, bisa ada suasana yang baik. Tuhan kirim. Tiba-tiba dia dapat nomor itu, dia datang. Lalu saya datang, Ibu berdoa untuk sebagai pemimpin. Sudah Pak, saya tidak, Pak jangan suruh saya berdoa lama, dan saya tahu ini Bapak, Tuhan sudah siapkan katanya begitu. Ini tempat begini mantap. Dari Ambon jauh-jauh. Pas mereka mau pulang, ya sudah Pak, ini dari sini sudah kami pulang sudah langsung. Jadi saya minta auto antar, mereka pulang ke Tenong. Naik kapal apa sih mau ke apa ya? Ke Ambon. Ya jauh-jauh datang. Mereka bilang, Tuhan ini pasti. Jadi mereka tidak berdoa, Ibu berdoa. Ibu dan Pak sudah jangan suruh berdoa karena kami tahu yang Pak menerima kami aja kami sudah rasa. Itu 2 ibu yang datang ke rumah kemarin. Sudah lihat? Ya nanti mereka mau training hamba Tuhan 50 orang. Puji Tuhan. Bayar berapa saya bilang? Ibu bayar listrik dan air. Aduh, listrik dan air saja. Iya, aku mau bayar apa lagi? Amin saudara. Itu bukan saya. VLC punya nama semua di sana. Karena saya mau pilih saudara. Ini contoh, kalau kita punya hati orang lain, saudara jangan takut. Nanti yang kita butuhkan itu ada semuanya. Amin. Begitu. Ya, kita tidak pernah punya. Imagine ini kalau dapat uang tuh dia pikir ini dekorasi, kalau orang mati karena mana, orang hidup karena mana, orang ini pikir tambah gudang 1 kurang bikin gudang 2 lah tambah-tambah. Karena hanya orang lain saja. Itu yang saya mau bagikan bertahun-tahun. Saya dapatkan di pemimpin rohani saya, mereka selalu ada. Kemarin minggu lalu pemimpin utama kita meninggal, istrinya meninggal. Sudah tahu? Off the record. Kemarin sampai dia meninggal, saya masih kirim uang dari gereja untuk dia. Kemarin sampai dia meninggal pun dari gereja masih kirim uang untuk dia. Kenapa? Atas nama jemaat. Karena saya tidak pernah lupa. Dia tanda tangan, saya berangkat Singapura. Dia tanda tangan, saya punya ijazah dapat. Dia tanda tangan, saya diterima di mana-mana. Ke Australia dia tanda tangan. Waktu dia sudah meninggal lama, isinya sakit, saya selalu kirim uang dari gereja. Ada catatan semua. Keluarga saya. Lihat, dia respect saya. Itu pemimpin sangat luar biasa. Dia kalau mau khotbah dan John, lu kasih tau beta rumah khotbah apa. Dia saya kasih tau, nanti om khotbah begini. Dia rendah. Dia yang membuat saya bisa terjemahkan. Dia bilang, John, saya mau kamu bisa terjemahkan. Saya gak mata. Waktu saya ngomong begini sampai 10 menit saya habis bahasa. Dia bilang, Ngana duduk, saya yang sambung. Ngana dia bilang, kau duduk, saya yang sambung. Tapi sudah lihat, sejak saat itu hari berikutnya saya belajar lebih banyak lagi. Sampai pendengaran saya bagus, akhirnya saya bisa jadi penterjemah di sekolah yang luar biasa. Itu pemimpin. Mereka sangat sayang kita. Kenapa? Karena hati kita sudah terbiasa untuk luas. Bilang, coba lihat tangan katakan, biasakan untuk punya hati bagi orang lain. Paulus mengajak jemaat, bukalah hatimu lebar-lebar. Membuka hati sama dengan apa, saudara? Membuka hati sama dengan apa? Memberi ruang sama dengan apa? Ya, itu dia. Dampak kerajaan Allah, bukan nama kita, kita nggak punya tendensi untuk itu. Orang yang mau mengasihi lebih luas akan dipercaya Tuhan menjangkau lebih luas. Katakan amin. 4 legasi VLC adalah wadah atau ukuran besar hati luasnya hati kita untuk penyaluran kasih kita kepada komunitas, kota dan bangsa kita. Jadi hati VLC namanya apa saudara? 4 legasi. 4 legasi itu bukan milik saya. 4 legasi adalah milik VLC. Kupang apa? Saudara apa? Kupang Was, Kupang Go, Kupang Healthy, Kupang Prosper. Itu adalah bagian kita. Saya lagi berdoa supaya kita akan beriman Pak Dance. Saya mau Pak Dance pegang koperasi dengan 500 juta. Katakan amin. Pinjam 5 juta, kas kembali hanya modal 100.000 saja. Jadi kasih kembali 5 juta 100. 100 apa? Ongkos administrasi. Gaji atau persembahan kasih, ambil dari kas gereja kasih. Tapi dia adalah jemaat yang komitmen, yang mau bawa jiwa ikut SPK. Mantap toh?
Jadi bunganya jiwa-jiwa, saudara kekasih. Bila perlu saudara kekasih, John, bukan 1 minggu, 1 bulan sekali. Tiap minggu kebaktian itu ada makan, ada minum. Ya tuh, sudah dengar khotbah enak lah, itu makan lagi. Rendang babi, rendang bebek, rendang anjing asli. Berarti ada anjing gadungan. Saya beriman seperti itu. Yang setuju katakan amin. Jadi kita punya hati luas. Saya mau supaya kalau orang nanti itu wih, VLC dong tuh jasmani rohani dong, ambil semua. Mari kotor ramai-ramai di sana. Dong datang dengar firman Tuhan, makan minum ikut SPK, pulang penuh Roh Kudus, baptis air. Haleluya. Mau komitmen, tidak mau di sana jadi berkat. Amin. Kita punya hati luas seperti ini. Yang penting dampak, saudara yang kasih. Lihat merci untuk sedikit, tapi waktu bunyi tetangga kaget kan? VLC walaupun kecil tapi bunyi Amerika dengar lewat Facebook, amin, lewat Instagram, amin. Kenapa tidak? 4 legasi adalah apa, saudara? Wadah. 4 legasi adalah ukuran besarnya hati VLC. Kupang wise, kupang go, kupang healthy, kupang prosper. Ya. Ada DPR Pak Ois, beliau sudah jadi berkatan kota Kupang. Amin, saudara. Walaupun dulu beberapa pilih orang lain sudah mensalah itu habis pemilu ya Pak Ois. Tapi sekarang Pak Ois berdiri atas nama VLC Kupang. Saudara jangan malu-malu kalau minta bantuan beliau. Jangan lewat Pak Ois mengatakan, Pak aduh beten kalau urus KTP ini aduh susah sekali, datang ke rumah Tova. Bapak atau bisa bantu kok anak mau kuliah mau kerja. Beliau punya akses. Ibu Messi datang dengan hormat, Bapak Ois bukan adik saya. Bapak Ois bisa bantu beta kok untuk urus KTP dengan paspor semua sama nama. 1 hari beres memang. Kok DPR yang minta dispenduk lu kasih lupa anggaran dong setuju. Saudara lihat, ini Pak Ois tapi sudah datang jangan lempar-lempar bahasa, jangan tepa orang di jalan. Pak Ois minta bantuan, Tuhan bisa. Mereka kan terhormat. Sudah datang mendadak. Anak-anak mau dapat kerja, saudara mau dapat kerja, kan bagus tuh. Mungkin dapat proyek juga, bagus kan? Amin. Nabi bilang, Pak Ois ini PK aku kasih beta. Nah, begitu. Tuhan punya hukum tuh saling terbuka, rendah hati. Amin. Amin, saudara. Amin. Ibu Messi kenal beberapa direktur rumah sakit di Kota Kupang. Dia telepon saya, saudara mau yang kerja dapat. Tapi saudara nggak bisa lempar-lempar bahasa. Sudah datang ngomong baik-baik. Dia telepon langsung. Kenapa? Orang tua tunas bangsa. Orang tua tunas bangsa nah. Masa dia akan mau kalau Messi minta? Betul toh Bapak? Nah, tapi kita punya hati yang luas. Dan kita ini saya percaya, kita punya akses yang luas. Amin, saudara, amin. Tapi kita mesti punya hati yang luas. Setiap orang harus dan keluar harus punya PR atau apa? Ukuran hati harus diperluas dengan cara apa? Mulai malam ini seterusnya, 2026 seterusnya, mulai malam ini seterusnya apa? Masing-masing orang dan keluarga, suami istri, papa, mama, mari kotong berdoa. Anak-anak, kotong ini kira-kira mau bikin hati luas apa? Saya dengan Ibu Messi punya hati luas dari dulu apa? Tiap tahun dengan anak-anak semua bikin bingkisan yang kecil. Bingkisan yang kecil ke kampung-kampung bagi. Satu hari pas Natal Ibu kita ke sana, bagi-bagi di soal belakang sana. Bagi-bagi Ruth, bagi-bagi kan dia baru datang. Bagi-bagi begini, waktu bagi satu. Ini Ruth kok? Di kampung. Ini iya, beta lu pun satpam dulu di sini waktu kamu kelas 5 SD. Ternyata itu anak pernah satpam waktu ke nikah di sini. SD rekening bank, SD terima lalu dia lari hilang. Dia pulang kampung. Kita bagi-bagi bingkisan. Ini Ruth tambah. Saya ini satpam kamu dulu. Nah, jadi saudara mesti bikin proyek walaupun kecil-kecilan. Saya punya ulang tahun ini, kalau berapa ulang tahun yang lalu kemarin itu kan kita bikin dapur kota. Dapur kota sudah selesai, kita akan bikin satu proyek yang lain lagi. Kita belum tahu apa, kita akan bikin lagi. Tetapi saya punya hati, tiap kali ulang tahun ke Tuhan, apa yang saya bisa buat bagi orang lain? Bukan saja kita kumpul dengan saudara, tapi sederhana, mungkin kecil. Dengar, kalau kecil itu keluar dari hati yang luas, dampaknya sampai di sorga. Ada orang punya dampak sampai Amerika dan sorga, Amerika nggak ada apa-apa. Kalau kamu berdampak di sorga, kamu akan diperkenalkan di mana-mana. Amin.
Saya akhiri sampai sini, saya berdoa. Mari bersama saya, saudara lihat tangan saya, tangan saudara, ikut doa saya. Tuhan Yesus, kasih saya hati yang luas untuk orang lain. Karena di dalam saya ada sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak tahu menjadi tahu. Saya memiliki hikmat untuk mengambil hati orang lain. Dalam kerendahan hati, saya menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, katakan amin.